Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrawan. Saya mahasiswa Universitas Negeri Tanjung Pura Pontianak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar modal syariah, atau lebih tepatnya yaitu mengenai reksadana. Nah, apa sih itu reksadana? Nah, di sini ada namanya reksadana syariah. Yang pertama itu pengertian. Pengertian reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu kepada syariat Islam. Reksadana syariah ini merupakan lembaga intermediasi yang membantu Urflus unit melakukan penempatan dana untuk diinvestasikan. Nah, selain itu, salah satu tujuan dari reksadana syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan serta agama serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, ini adalah pengertian dari reksadana syariah. Nah, selanjutnya yaitu sejarah. Nah, mungkin kalau kita berbicara mengenai reksadana syariah, tentu pasti ada sejarah kenapa reksadana syariah ini bisa ada gitu. Nah, secara internasional, perkembangan reksadana syariah ini dimulai dengan lahirnya Equity Fund Syariah, atau pertama kali dalam bentuk The Amanah Fund yang diterbitkan oleh North America Islamic terus pada tahun 1986. Nah, kemudian dibentuk Plan FTC Global Islamic Index Series, dibentuk oleh FTCS International, diikuti dengan Finance Cooperation Index, terus lalu dibentuk lagi oleh EFC World Bank bersama ANZ Bank yang kemudian menjadi Bermex untuk Islam Leasing Fund. Nah, ini sejarah dari reksadana syariah. Kemudian di Malaysia sendiri itu menerbitkan Malaysia Global Sukuk atau MGS sebesar 500 juta US dollar yang diterbitkan lalu di Luxembourg Stock Exchange, di Dubai Islamic Financial Center, dan kemudian Bahrain. Nah, ini merupakan sejarah-sejarah terbentuknya reksadana syariah ya, yang dimana di Indonesia ini sendiri itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang dituangkan dalam Akta Nomor 24 PI dan tanggal 24 Juni 1997 yang dibuat dan di hadapan notaris yang Denzem Wijaya SH di Jakarta antara PT dan Reksa Funds mengenai sebagai manajer investasi dengan Citibank NA Jakarta sebagai bank kustodionnya. Nah, ini adalah sejarah dari reksadana syariah. Terus di sini kita lanjut kepada yang ketiga yaitu dasar hukum. Dasar hukum dari reksadana syariah. Nah, apa sih dasar hukum dari reksadana syariah? Yang pertama yaitu ada Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 1, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Dan sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang Dia kehendakinya. Nah, yang pertama yaitu adalah Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 1. Terus yang selanjutnya dasar hukum dari reksadana syariah yaitu hadis, yaitu di mana Rasulullah SAW memberi batasan tersebut dalam hadis, yaitu perdamaian itu boleh antara orang Islam kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Orang Islam wajib memenuhi syarat-syarat yang mereka
disepakati kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmizi dari Amr bin Auf. Nah, yang kedua yaitu hadis dari Rasulullah SAW. Dasar hukum dari reksadana syariah. Nah, yang ketiga yaitu prinsip dalam berakad juga harus mengikuti hukum yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah kamu saling memakan janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan yang perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Nah, itu tadi adalah dasar hukum reksadana syariah, yang dimana ada yang pertama itu ada surah Al-Maidah ayat 1, terus ada hadis dari Rasulullah SAW, dan yang ketiga yaitu Quran surah An-Nisa ayat 29. Nah, next selanjutnya kita akan membahas mengenai masih ada satu lagi yaitu dasar hukum dari reksadana syariah, yaitu Fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional MUI nomor 20 DSN MUI 9/2000 mendefinisikan reksadana Islam sebagai reksadana yang berpotensi menurut ketentuan dan prinsip Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta atau sahib al-mal atau rabba al-mal dengan manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal dengan penggu investasi. Nah, ini adalah dasar hukum dari reksadana syariah. Nah, yang selanjutnya itu yang keempat, yaitu manfaat dan risiko reksadana syariah. Apa sih manfaat dari reksadana syariah? Atau dapat kita bilang di sini dampak positif dan dampak negatif dari reksadana syariah. Nah, yang pertama, dampak positifnya atau manfaat dari reksadana yaitu yang pertama, likuiditas. Investor yang membeli reksadana open end atau terbuka dapat menjual kembali kepada penerbitnya setiap saat, dan penerbit secara hukum wajib membelinya sesuai dengan harga pasar yang berlaku saat itu. Nah, dengan demikian reksadana jauh lebih liquid dibandingkan dengan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau diperjualbeli, yang dimana pembeli yang berminat sesuai dengan jumlah dan harga yang disepakati terlebih dahulu gitu. Nah, yang kedua yaitu diversifikasi investasi dalam reksadana di backup dengan sekelompok instrumen di pasar modal atau pasar uang. Nah, kelompok instrumen ini disebut selalu berubah setiap saat agar dicapai nilai maksimum dari portofolio yang bersangkutan. Untuk mengurangi risiko investasi, maka portofolio impact diversifikasikan ke tingkat yang paling optimal, sehingga pemodal kecil dengan dana terbatas pun dapat memperoleh manfaat dari diversifikasikan investasi sebagaimananya. Nah, ini adalah manfaat reksadana. Nah, selanjutnya manfaat dari reksadana yaitu manajemen profesional menjadi pengelola atau menjadi manajer investasi. Nah, diwajibkan memiliki izin sebagai penasihat investasi, sehingga hanya orang tertentu saja yang dapat menjadi manajer atau penasihat investasi. Pengelola portofolio dilakukan oleh manajer investasi yang memiliki keahlian khusus di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap. Nah, selanjutnya yaitu biaya yang rendah. Di mana biaya yang rendah, reksadana merupakan sekumpulan dana dari pemodalan yang dikelola secara profesional. Maka dengan besaran kemampuannya untuk melakukan transaksi secara kolektif tersebut akan dihasilkan oleh efisiensi biaya transaksi. Nah, ini tadi adalah manfaat dari reksadana ya.
Nah, selanjutnya dari manfaat dari reksadana yang berikutnya yaitu pelayanan bagi pemegang saham reksadana biasanya menawarkan daya tarik kepada pemegang saham, misalnya dengan menjanjikan untuk melakukan investasi terhadap dividend dan capital gain secara otomatis yang sebenarnya atau diterima oleh para nasabah. Nah, ini adalah manfaat atau dampak positif dari reksadana. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan mengenai apa ya? Lebih tepatnya risiko atau dampak negatif. Nah, kalau kita tadi sudah berbicara mengenai dampak positif, sekarang kita akan berbicara mengenai dampak atau risiko dari reksadana. Yang pertama yaitu risiko berkurangnya nilai unit, di mana pernyataan risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. Nah, yang kedua yaitu risiko likuiditas, di mana risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atas unit-unit yang dipegangnya. Nah, ini risiko dari risiko dari reksadana itu sendiri. Terus yang selanjutnya yaitu risiko politik. Nah, di sini ada risiko politik ya. Risiko politik dan ekonomi perubahan. Kebijakan ini atau kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi kinerja bursa dan perusahaan sekaligus. Dengan demikian, harga sekuritas akan terpengaruhi yang kemudian mempengaruhi portofolio yang dimiliki reksadana. Nah, selanjutnya yaitu risiko pasar terjadinya fluktuasi nilai sekuritas, di mana di pasar efek akan berpengaruh langsung pada nilai bersih portofolio. Nah, yang kelima yaitu risiko inflasi. Terjadi inflasi akan menyebabkan menurunnya total real return investasi. Dan yang keenam yaitu risiko nilai tukar, di mana risiko ini dapat terjadi jika sekuritas luar negeri dalam portofolionya yang dimiliki setelah dilakukan konversi dalam mata uang domestik. Nah, ini adalah dampak negatif atau risiko dari reksadana. Nah, selanjutnya yaitu yang kelima, kita akan menjelaskan mengenai bagaimana sih tata cara untuk berinvestasi di reksadana syariah. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan gambarannya, yaitu proses berinvestasi pada reksadana syariah adalah atau proses berinvestasi ini lebih tepatnya adalah investor cukup menghubungi manajer investasi reksadana yang dipilih. Nah, kawan-kawan cukup menghubungi gitu manajer. Nah, kemudian isi formulir pernyataan modal atau pembelian unit peserta yang tertera atau dengan transfer uang ke bank kustodionnya. Nah, setelah itu investor mengirimkan bukti setor dan formulir yang setelah diisi ke manajer investasi. Terus investor akan mendapatkan tanda bukti pernyataan modal di reksadana yang dikirimkan langsung ke alamat investor. Besarnya uang investasi minimal ditentukan oleh manajer investasi dan telah tercantum resmi dalam prospektur reksadana. Nah, ini adalah sedikit gambaran, mungkin sedikitlah penjelasan mengenai bagaimana cara berinvestasi di reksadana syariah. Nah, yang keenam, itu yang terakhir dari materi saya, yaitu perbandingan reksadana syariah dan konvensional. Nah, apa sih perbandingannya? Yang pertama yaitu tentu kinerja reksadana saham konvensional lebih baik atau outperform dibandingkan dengan reksadana saham syariah. Kinerja reksadana selama periode penelitian sangatlah dipengaruhi oleh kinerja pasar dan juga tingkat suku bunga bebas risiko. Selain itu, volume perdagangan dan kondisi pasar
juga mempengaruhi kinerja masing-masing dari reksadana tersebut. Nah, ini yang pertama ya, perbandingan antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional. Yang kedua yaitu kinerja reksadana sendiri atau saham konvensional lebih baik atau outperform dibandingkan dengan reksadana saham syariah. Kinerja reksadana selama periode penelitian sangatlah dipengaruhi oleh kinerja pasar dan juga tingkat suku bunga bebas risiko. Selain itu, volume dan kondisi pasar juga mempengaruhi kinerja dari masing-masing reksadana. Nah, itu adalah penjelasan mengenai reksadana syariah dan konvensional. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan ya dari apa yang saya sudah jelaskan tadi, yaitu reksadana syariah merupakan dana bersama yang dioperasikan oleh suatu perusahaan investasi yang mengumpulkan uang dari pemegang saham, terus kemudian menginvestasikannya ke dalam saham, obligasi, opsi, komoditas atau sekuritas pasar uang yang operasional menurut ketentuan dan prinsip syariah. Dalam berinvestasi dan pengelolaan reksadana hampir sama dengan lembaga bank lainnya, melalui dari mengisi formulir sebagai sampai mengikuti aturan yang telah dikeluarkan oleh pihak lembaga. Reksadana sangat berbeda jauh dengan reksadana konvensional, atau lebih tepatnya reksadana syariah ini berbeda jauh dengan reksadana konvensional. Perbedaan yang jelas terlihat dari semua kegiatan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Risiko yang lebih rendah, terus serta return yang lebih baik dibandingkan dengan reksadana konvensional. Perkembangan reksadana ini dari tahun ke tahun mengalami perbaikan yang lebih baik lagi dan pertambahan lembaga reksadana syariah. Nah, ini mungkin yang dapat saya jelaskan mengenai materi reksadana syariah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin dalam penyampaian kata-kata mungkin masih banyak yang kurang. Saya Indrawan, saya akhiri penjelasan saya cukup sampai di sini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.